Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febatullah dengan NPM 22170511157 dari kelas B S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video materi tentang Epsilon NFA atau NFA dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata yang diampu oleh Pak Febi. Epsilon NFA merupakan NFA yang memiliki transisi epsilon yang memperbolehkan mengubah state tanpa membaca input, karena transisi epsilon tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Closure adalah himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki closure yang menuju state itu sendiri. Cara untuk mengubah epsilon NFA menjadi NFA adalah membuat tabel transisi epsilon NFA, menentukan closure untuk setiap state, mencari setiap fungsi transisi hasil dari perubahan epsilon NFA ke NFA, membuat tabel transisi NFA berdasarkan langkah ketiga, menentukan state akhir, dan membuat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah keempat. Oke, di sini kita sudah ada contoh diagramnya. Untuk himpunan state-nya ada key 0, key 1, key 2, dan key 3 dengan inputan 0 dan 1, eh, key 0 sebagai state awal dan key 3 sebagai final state. Nah, di sini setelah kita eh, menentukan apa apa saja himpunan state dan inputan serta state awal dan state akhir, kita membuat tabel transisi epsilon NFA-nya dan lalu menentukan closure pada setiap state. Nah, di sini untuk key 0, closure itu adalah key 0, key 1, key 2. Key 1 closure adalah key 1, key 2. Key 2 closure adalah key 2 dan key 3 closure adalah key 3. Itu bagaimana didapatnya untuk key 0. Key 0 itu dia karena memiliki transisi epsilon ke Q1, maka Q0 Q1, kemudian ada lagi transisi epsilon ke Q2, maka Q0 Q1 Q2 merupakan closure untuk state Q0. Lalu Q1 terdapat transisi epsilon ke Q2, maka Q1 Q2 merupakan closure untuk state Q1. Kemudian Q2, closure adalah Q2 karena dia hanya dirinya sendiri. Lalu Q3 juga closure hanya Q3 karena Q3 hanya eh, dirinya sendiri. Oke, setelah kita mendapatkan closure-nya, kita berikan inputan 0 pada closure pada setiap state. Nah, ini key 0, key 0 diinputkan 0 adalah key 0. Lalu kita cek closure dari key 0. Key 0 closure tadi adalah key 0, key 1, key 2. Kemudian key 1 diinputkan 0 adalah key 0 dan key 1. Key 0 closure adalah key 0, key 1, key 2. Key 1 closure adalah key 1, key 2. Key 2 closure key 2 diinputkan 0 adalah key 2 dan key 3. Key 2 closure adalah key 2. Key 3 closure adalah key 3. Kemudian di closure Q1. Q1 diinputkan 0 adalah Q0 dan Q1. Q0 di closure adalah Q0, Q1, Q2. Q1 closure adalah Q1, Q2. Kemudian Q2 diinputkan 0 itu Q2 dan Q3. Q2 closure adalah Q2, Q3 closure adalah Q3. Kemudian state Q2 itu closure Q2, Q2 diinputkan 0 itu Q2 dan Q3, Q2 closure adalah Q2, Q3 closure adalah Q3. Kemudian Q3, Q3 closure adalah Q3. Q3 diinputkan 0 itu adalah Q0 dan Q1, Q0 closure adalah Q0, Q1, Q2, Q1 closure adalah Q1, Q2. Kemudian kita beralih kepada inputan 1. Di inputan 1 closure pada step set juga sama, lalu kita masukkan inputan 1. Q0 diinputkan 1 itu Q0 dan Q3. Q0 closure adalah Q0, Q1, Q2. Q3 closure adalah Q3. Kemudian Q1 diinputkan 1 adalah Q1. Q1 closure adalah Q1, Q2. Q2 diinputkan 1 adalah Q3. Q3 closure adalah Q3. Kemudian
state Q1. Q1 eklosur adalah Q1, Q2. Q1 diinputkan 1 adalah Q1, eklosurnya adalah Q1, Q2. Q2 diinputkan 1 adalah Q3, Q3 eklosurnya adalah Q3. Kemudian state Q2, Q2 eklosur adalah Q2. Q2 diinputkan 1 adalah Q3, Q3 eklosur adalah Q3. Kemudian state Q3, Q3 eklosur adalah Q3. Q3 diinputkan 1 himpunan kosong sehingga eklosurnya juga himpunan kosong. Lalu kita setelah mendapatkan eh, hasil dari transisi epsilon NFA, kita membuat tabel transisi NFA-nya. Nah, di sini untuk Q0 diinputkan 0 itu kita lihat di eklosur yang tabel kanan ini, yang paling kanannya itu kita gabungkan sehingga menjadi himpunan Q0, Q1, Q2, Q3. Untuk Q1 diinputkan 0 juga gabungan dari eklosur ini menjadi himpunan Q0, Q1, Q2, Q3. Q2 diinputkan 0 itu menjadi himpunan Q2, Q3. Q3 diinputkan 0 itu menjadi himpunan Q0, Q1, Q2. Nah, untuk inputan 1, sekarang Q0 diinputkan 1 juga gabungan dari eklosur yang ini menjadi himpunan Q0, Q1, Q2, Q3. Q1 diinputkan 1 menjadi Q1, Q2, Q3. Q2 diinputkan 1 menjadi Q3. Q3 diinputkan 1 tidak ada karena himpunan kosong. Oke. Jadi ini adalah diagram yang telah kita buat, diagram NFA yang kita buat berdasarkan hasil yang ada di tabel transisi ini. Nah, dapat kita lihat bahwa Q0 saat diinputkan 0 dan 1, dia akan menuju pada Q0, Q1, Q2, dan Q3. Jadi Q0 diinputkan 0 dan 1 itu ke Q0, kemudian ke Q1, kemudian ke Q2, dan kemudian ke Q3. Nah, lalu Q1 diinputkan 0, dia menuju ke Q0. Dan juga dia menuju saat diinputkan 0 dan 1 itu dia menuju ke Q1, ke Q2, dan juga ke Q3. Lalu Q2 saat diinputkan 0 itu dia menuju ke Q2 dan juga ke Q3. Saat diinputkan 1 dia menuju ke Q3. Q3 diinputkan 0 itu dia menuju ke Q0, ke Q1, dan juga ke Q2. Nah, untuk inputan satunya dia tidak ada. Kemudian untuk mengecek apakah epsilon NFA dan NFA yang sudah kita dapat tadi itu ekivalen, kita dapat melihat dengan untaian yang dapat diterimanya. Nah, untuk yang di sini epsilon NFA ada 0101. Nah, catatan dalam ada catatan sedikit dalam epsilon NFA ini kan terdapat transisi epsilon yang dimana transisi epsilon ini tandanya kita dapat langsung berpindah state tanpa harus membaca inputan. Jadi misalkan kita tadinya di Q0, kita langsung dapat berpindah ke Q1 atau tadinya kita Q1 langsung dapat berpindah ke Q2 dari dengan melewati transisi epsilon tanpa harus membaca inputannya. Misalkan seperti ini, 0101. Jadi Q0 diinputkan 0 adalah Q0, Q0 diinputkan 1 adalah Q0, kemudian kita langsung berpindah ke Q2 tanpa harus melewati, tandanya kita dapat melewati Q1 dan Q2 ini karena terdapat transisi epsilon, kita langsung dapat berpindah ke Q2. Kan tadi Q0 diinputkan 0, Q0, Q0 diinputkan 1, Q0. Kita langsung berpindah ke Q2 melewati transisi epsilon ini. Nah, di Q2 ini kita masukkan inputannya tadi, inputannya lagi. Q2 diinputkan 0, Q2 diinputkan 1, Q3. Karena Q3 merupakan final state, maka untaian ini dapat diterima. Kemudian ada 110000. Nah, Q0 diinputkan 1 adalah Q0, Q0 diinputkan 1 adalah Q3, Q3 diinputkan 0 adalah Q1, Q1 diinputkan 0 adalah Q1. Nah, kita langsung dapat berpindah ke eh,
kita dapat berpindah ke key 2. Jadi tadi key 1 diinputkan 1, key 0, key 1 diinputkan 0, key 1 langsung berpindah ke key 2. Key 2 ini kita inputkan 0 ke key 2 diinputkan 0 ke key 2, lalu key 2 diinputkan 0 lagi ke key 3. Nah, karena key 3 merupakan final state, maka untaian ini dapat diterima oleh epsilon NFA. Kemudian untuk untaian yang dapat diterima NFA dengan untaian yang sama, mari kita cek apakah diterima juga. Nah, di sini 0101 key 0 diinputkan 0 ke key 0, key 0 diinputkan 1 ke key 1 diinputkan 0 ke key 1 diinputkan 1 ke key 3. Karena key 3 merupakan final state, maka untaian 0101 ini diterima. Lalu ada 110000. Nah, key 0 diinputkan 1 ke key 0 diinputkan 1 ke key 2 diinputkan 0 ke key 2 diinputkan 0 ke key 3, key 3 diinputkan 0 ke key 2 diinputkan 0 lagi ke key 3. Karena eh, dia berakhir di key 3 yang merupakan final state, maka untaian ini dapat diterima. Jadi dapat dikatakan kedua eh, mesin otomata yaitu epsilon NFA yang ini dan mesin NFA yang ini itu ekivalen karena dapat menerima dua bahasa yang sama dan dapat diterima kedua-duanya. Oleh karena itu dapat dikatakan dua mesin otomata itu ekivalen. Ya mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk materi epsilon NFA to NFA ini saya akhiri. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.